presenter di TVRI Jogja, produser di TVRI Jogja, saya Master of Ceremony, saya trainer di bidang komunikasi dan pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih Bapak Ibu bertepuk tangan untuk saya, tapi sejatinya tepuk tangan Bapak Ibu saya persembahkan hari ini untuk sosok-sosok guru yang telah menempa dan mendapatkan tempat di hati saya, yang membawa saya bisa tegak berdiri di panggung. Saya agak emosional pagi ini karena saya selalu merasa guru sosok yang sangat istimewa dalam hidup saya. Kelas 3 SD saya dipertemukan dengan sosok guru yang bisa melihat bakat saya, dan kelas 3 SD itu saya mulai menjadi seorang MC. Kelas 6 SD saya mulai terlibat dalam kegiatan di sekolah. SMP saya melamar menjadi penyiar radio dan ditolak di mana-mana dan umur. Baru SMA kelas 2 saya menjadi penyiar radio remaja. Bukan karena saya yang hebat, selain doa orang tua saya selalu meyakini saya bertemu dengan guru-guru yang istimewa. Jadi setiap kali saya mendapatkan ajakan untuk berbicara di depan para guru, saya tidak akan pernah berpikir panjang untuk mengiyakan, karena disitulah kesempatan saya berterima kasih kepada guru-guru hebat saya di masa lalu, termasuk kepada Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, para guru, para calon guru, dan rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa. Saya minta tepuk tangan sekali lagi boleh untuk komunitas Pekalongan yang sudah hadir dengan drama yang sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, karena tadi ini gambaran bagaimana cara guru mengajar, yang mengajarnya sepertinya kebanyakan tugas administrasi sampai tidak sempat memberikan inovasi di pembelajarannya. Boleh angkat tangan? Oh, tidak ada. Baik. Yang gaya mengajarnya masih dengan banyak kalimat tidak boleh begini, tidak boleh begitu, jangan begitu, harus begini. Boleh angkat tangan? Oh, tidak ada. Yang gaya mengajarnya sempat bikin pantun, sempat bikin alat peraga, memuji siswa-siswinya. Boleh angkat tangan? Wow, semua yang ada di sini luar biasa. Baik, saya tahu betul tugas kita semakin tidak mudah. Saya tidak mengatakan berat, tapi menantang. Betul, Bapak Ibu? Ya. Pendidikan adalah fundamental yang sangat besar bagi bangsa ini untuk bisa membawa anak-anak bangsa melaju, membawa peradaban, dan juga tentu membawa kemajuan serta memenangkan di kompetisi global. Tapi apakah kemudian ukurannya hanya pada angka dan nilai, tapi ataukah pada value-value lain yang kemudian siswa-siswi kita semestinya merasakan rasa bahagia ketika bekerja atau ketika belajar. Dan tentu saja menjadi semakin menarik juga Bapak Ibu ketika kita berbicara tantangan di era disrupsi yang tentunya harus kita imbangi kemampuan kita terkait penguasaan teknologi. Bagaimana kemudian menjadi guru yang bisa mencerminkan sang intelektual? Saya haturkan selamat pagi dan selamat datang di Ngaji Pendidikan 2023 Guru Sang Intelektual. Saya ingin menyapa komunitas-komunitas yang hadir dari gerakan Sekolah Menyenangkan. Saya ingin sapa saja dari masing-masing kepulauan. Dari Pulau Jawa ada, boleh tepuk tangan. Kok suaranya nyaris tak terdengar ya? Dari Pulau Jawa mana suaranya? Dari Pulau Kalimantan. Luar biasa. Dari Pulau Sumatera. Dan saya ingin sapa juga saudara-saudara kita yang hadir dari Papua. Saya boleh minta kita ucapkan yang kita, kalau saya sebutkan GSM, langsung kita ucapkan yang kita bersama-sama. GSM. Saya mulai dulu dari sayap sebelah kiri boleh? Ya, 1, 2 yang ada di sini. GSM.
Tepuk tangan dulu. Baik. Yang tengah sepertinya sudah siap-siap, jadi saya lompati ke yang kanan. Oke, yang sebelah kanan. GSM. Oke, tepuk tangan. Yang di depan saya pengen ikutan. Oke. Yuk, yang depan. GSM. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, senang sekali karena ini adalah pertemuan luring perdana yang bisa kita selenggarakan bersama-sama setelah berkali-kali mengadakan pertemuan secara daring. Tapi saya ingin menyapa juga yang menyaksikan acara ini melalui YouTube. Terima kasih telah bergabung bersama kami untuk ikut menyaksikan acara pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kami aturkan kepada para sponsor yang telah membantu mensukseskan acara ngaji pendidikan 2023. Di antaranya adalah PT Beragol, The Western Hotel, dan juga gotong royong komunitas GSM. Boleh kita berikan tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada 1-2 orang, boleh ada yang ke depan? Perwakilan? Silahkan ke depan, 1-2 orang saya boleh minta. Dari Jawa 1, Kalimantan 1, Sumatera 1, Papua 1. Boleh ke atas? Oke. Baik. Wow, luar biasa. Ini guru-guru gerakan sekolah menyenangkan tidak pernah pikir panjang, kalau diminta maju, maju langsung ya. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Pak Agus. Kok nggak gundul, Pak? Katanya kalau Pak Agus itu mohon maaf, katanya agak gundul sedikit. Agak sedikit diperjelas lagi Pak Agus ya. Oke, Pak Agus datang dari mana kalau boleh tahu? Dari Pemalang. Dari Pemalang. Mohon maaf dengan Ibu. Nurda. Bu Nurda dari Bontang, Kalimantan Timur. Yeay, Bontang, Kalimantan Timur. Dan satu lagi adalah Rara Yogi. Ibu Rara Yogi dari Sragen. Sragen. Baik. Pak Agus, Bu Nurda dan Ibu Rara Yogi. Pertanyaannya sama. Motivasi dulu menjadi guru apa? Dulu nggak ingin jadi guru malah. Ya, waktu itu saya ingin jadi yang lain, tapi mau berkendak lain jadi guru. Setelah menjadi guru rasanya bagaimana? Senang. Senang. Apa yang mendapatkan atau kesenangan apa yang didapat? Saya hatinya itu lebih tenang. Kemudian bisa berbagi kepada anak-anak. Baik, tepuk tangan. Saya ke Bu Nurda. Kalau Bu Nurda punya cita-cita jadi guru juga? Enggak. Oh, tidak. Jadi ini semua terpaksa. Atau dari setengahnya jadi guru. Tapi setelah jadi guru, apa yang dirasakan? Setelah jadi guru, sekarang saya ingin hidup dan insya Allah nanti sampai berakhir hidup saya tetap menjadi guru. Masya Allah, boleh kita berikan tepuk tangan. Bu Rara Yogi, Ibu dulu cita-citanya pengen jadi guru atau tidak? Jadi guru. Sudah pengen jadi guru dan tercapai. Sekarang dulu kan diajarin, tapi sekarang lebih ke jadi guru plus artis. Soalnya dari kita berpenampilan selalu rapi. Ya. Kemudian di parkiran motor itu sudah berebut saling salaman. Oh. Ya, terus sampai di kelas tambah melihat tambah disaut. Oh iya, betul. Saya pikir tadi Ibu YouTuber. Oh, TikToker ya. Yang paling menyenangkan selain tadi disambut siswa-siswa apa? TikTok kan itu juga buat belajar itu nggak mager. Kemudian di GSM itu diajari caranya membangunkan potensi bahwa belajar itu harus happy dalam belajar. Belajar happy dalam belajar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk perwakilan dari Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat. Ini adalah statement Bapak Ibu 3 orang yang saya undang ke depan. Tapi apakah realita di masyarakat seperti itu? Jangan-jangan tidak sedikit generasi muda yang tidak ingin menjadi guru. Jangan-jangan tidak sedikit generasi muda yang melihat profesi guru menjadi tidak menarik lagi. Jangan-jangan tidak sedikit juga yang merasa bahwa menjadi guru itu berat. Kalau itu Bapak Ibu, kita akan menemukan jawabannya kan? Bagaimana menjadi guru yang menyenangkan, bagaimana menjadi guru yang kemudian bisa senantiasa harmonis dengan tantangan zaman. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat fakta dari tayangan video berikut ini.
mengajarkan ilmu yang pakai sampai kapan itu bakalan jadi sesuatu yang kebaikannya itu berbakal gelap sampai kita walaupun kita udah mati gitu bener. Cuman ya kalau misalnya untuk menjadi guru sendiri itu ya sebenarnya pertimbangan, karena kalau misalnya kita mengandalkan honorer itu ya untuk memampan kebutuhan itu sepertinya jauh dari kata layak sih, karena emang ini fakta ya, bukan katanya lagi. Seorang guru sekolah di Demak, Jawa Tengah jadi korban penganiayaan siswa yang dilakukan siswa kepada gurunya terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Korban merupakan guru madrasah aliyah di Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah yang mengalami luka cukup parah di bagian leher kanan. Menderita luka pada bagian mata setelah ditempel oleh pelaku yang tak terima anaknya dihukum karena diri dan satuan. Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal scale risks such as pandemics and nuclear war. Israel is intensifying its offensive to destroy Hamas and remove it from power in Gaza. The situation we are witnessing now is a demonstration that climate change is on the Boleh kita berikan tepuk tangan untuk film yang baru saja kita saksikan atau video yang baru saja kita saksikan. Itulah tantangan yang kita hadapi saat ini, dinamika di dunia pendidikan. Kita jawabannya dalam diskusi kita dalam pengajian pendidikan 2023 Guru Sang Intelektual. Bapak Ibu sekalian, saya mohon kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut founder Gerakan Sekolah Menyenangkan, Bapak Muhammad Nur Rizal. Sosok yang mendedikasikan dirinya untuk terus berkhidmat pada dunia pendidikan. Yang menjadikan pendidikan sebagai jiwa, pendidikan yang menyenangkan bagi setiap insan, pendidikan yang secara utuh dan penuh, yang terus menjadikan kegelisahan beliau dari hari ke hari. Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan, Bapak Muhammad Nur Rizal. Boleh kita berikan aplaus. Pak Rizal, apa kabar? Nah, jika yang tumbuh adalah bunga rampai. Kata-kata ini mungkin tampak sederhana dan biasa, tapi saya membayangkan bagaimana seorang guru muda datang di kongres, tidak bicara persoalan kelas, tidak bicara persoalan administrasi, tidak berbicara persoalan metodologi pendidikan, tapi memikirkan ide-ide bagaimana membangun sebuah bangsa untuk semua. Bangsa yang dibangun atas dasar kesadaran, kesetaraan, dan kebinekaan. Itu luar biasa sekali. Guru yang seperti itu. Silakan kalau ditepuk tangan ke sini dari saya di sini sudah. Itu luar biasa sekali kalau saya membayangkan bisa berpidato seperti itu di usia 23 tahun. Maka kemudian saya berpikir gitu ya, jangan-jangan status elit yang kita sandang sebagai guru itu adalah pengorbanan mereka. Mereka itu miskin, gajinya mungkin kecil, mungkin hidup di tempat-tempat biasa, bahkan di kongres itu tidak semewah kita hari ini, ada AC-nya, ada sound system yang baik. Tapi mereka statusnya menjadi elit terhormat karena mereka selalu membicarakan nasib rakyat. Mereka selalu merasakan penderitaannya pendera rakyatnya.
Lalu mereka mencoba membuat ide gagasan bagaimana rakyatnya keluar dari persoalan itu. Itu mungkin yang membuat status guru itu menjadi bermartabat dan terhormat. Bukan karena kekayaannya, bukan karena materinya, tapi karena empatinya dengan persoalan-persoalan sosial dan lingkungannya. Sehingga Soekarno kemudian berkata, demokrasi bisa hancur, jiwa kejujuran mungkin juga bisa ikut hancur. Tapi selama masih ada guru, maka peradaban manusia tidak akan bisa hancur. Karena guru adalah rasul peradaban. Ini Soekarno, rasul peradaban. Kalau dari akar kata rasul, kita orang-orang yang beragama sangat tahu rasul itu adalah orang yang mendapatkan wahyu ilahi lalu menyampaikan kebenaran-kebenaran dan kebaikan itu pada orang lain. Rasul dari akar kata risal, bukan risal saya, risal gitu, yang artinya bangkit, bergerak dan pergi menularkan pesan kebaikan. Peradaban, kalau kita menengok, itu adalah buah dari hasil kebudayaan, buah dari hasil belajar manusia. Itu adalah peradaban. Maka Rasul itu adalah orang yang bangkit melihat ketidaksewenangan, ketidakadilan, ketidakmerataan, keterbelakangan yang terjadi. Tapi dia tidak hanya bangkit, dia juga bergerak untuk memastikan ini semua bisa diselesaikan. Dan yang digerakkan itu adalah pesan-pesan masa depan, kebaikan, kebenaran. Itu yang disebut dengan Rasul peradaban. Lalu saya mengkaitkan dengan tema hari ini yang dibuat oleh panitia teman-teman di DSM tentang guru intelektual. Jangan-jangan maksud dari guru itu adalah seperti Rasul peradaban ini ya, yang dikatakan oleh Soekarno. Kalau dari akar katanya, kalau kita merujuk pada era Yunani, era sebelum Masehi, Sokrates itu mengatakan intelektual itu apa sih sebenarnya? Sokrates bilang, intelektual adalah kemampuan seseorang bisa melakukan hal yang benar dan terbaik ketika dia tahu apa hal yang benar dan terbaik itu. Ya, benar dan terbaik. Benar artinya patut dan pantas. Terbaik artinya dilandasi oleh rasionalitas akal pikir. Itu kata Sokrates. Di definisi yang lain dikatakan bahwa intelektual adalah kemampuan menjadikan ide, gagasan, pengetahuan menjadi kenyataan hidup. Jadi tidak hanya berhenti di buku pelajaran, tapi mata pelajaran itu bisa menjadi kenyataan hidup. Itu intelektual. Maka kalau kita sambungkan, berarti guru yang intelektual atau orang yang intelektual, dia tidak hanya mampu mengolah, memilah informasi pengetahuan itu, tetapi yang paling utama bahwa dengan pengetahuannya itu dia bisa membuat keputusan yang etis. Etis itu apa? Etis itu patut, benar caranya. Memang tidak melanggar hukum, tapi apa yo patut toh keputusan seperti itu. Demi kekuasaan melanggengkan jalan prosedur dibuang. Tapi kan, ya silakan kalau mau komentar. Tapi kan sesuai hukum betul itu terbaik, tapi apa yo patut toh. Kalau kita seperti itu, kamu ya sugih, nengah kowe kalau kamu memperlihatkan kekayaanmu, punya mobil banyak, padahal di sampingmu banyak orang miskin, apa ya patut? Memang kowe ki sugih, ning apa ya elok dilihat sama tetanggamu yang mungkin tidak seberuntung kamu. Dan kamu itu beruntung jangan-jangan karena anak orang kaya sebelumnya. Dan tetanggamu itu anak orang miskin. Apa ya patut begitu. Itu intelektual. Itu intelektual. Kata definisi ini. Saya mencoba menggambarkan kembali Bapak Ibu.
Saya senang orang yang membaca-baca, makanya saya coba kait-kaitkan. Di era Yunani, era dewa-dewa, itu ada namanya Prometheus. Prometheus itu seorang manusia titan, manusia yang sangat kuat, melebihi manusia lain. Dia itu diikat, hukum ikat di batu dan kemudian disiksa oleh Zeus, dewanya, Tuhannya dewa. Kenapa dia diikat? Karena dia mencuri api. Api itu kemudian berikan kepada manusia. Lalu Prometheus disiksa karena memberikan api kepada manusia. Dia mencuri dari taman kuil Zeus. Prometheus tidak pernah kecewa, tidak pernah gelo. Ketika ditanya, kenapa kok kamu memberikan api ini kepada manusia? Tidak apa-apa, aku disiksa. Karena aku telah memberikan api pengetahuan kepada manusia. Dengan pengetahuan itu, manusia bisa keluar dari gua-gua yang dia biasa berkumpul seperti semut. Dengan api itu manusia jadi tahu hal-hal baru. Dengan api itu manusia jadi berpengetahuan dan berakal, dan mereka bisa menciptakan hal-hal baru. Itu kata Prometheus. Dan kita tahu Bapak Ibu, api adalah senyawa kimia pertama kali yang ada di bumi ini. Dengan api itu membuat manusia bisa membakar makanan hewan buruan binatangnya, sehingga manusia bisa makan dengan lebih lahap, dan kemudian menyimpan makanan itu bisa dimakan esok harinya, minggu ke depannya. Itu nanti akan menjadi cikal bakal teknologi-teknologi pengasapan itu berkembang. Di api itu adalah sumber pengetahuan. Dan Prometheus mau berkorban dan rela berkorban untuk memastikan semua umat manusia di bumi ini memiliki akal dan pengetahuan. Lalu saya kait-kaitkan, jangan-jangan ciri karakteristik Rasul peradaban yang dimaksud Soekarno atau guru intelektual adalah guru-guru seperti itu. Ya, kalau saya kaitkan dengan Siti Sundari, itu terjadi. Saya membaca Bung Hatta, orang yang sangat miskin, padahal dia adalah wakil presiden. Bahkan di rumahnya tidak ada apa-apa. Bahkan mau beli sepatu Benny saja dia ngutang. Kita sendiri melihat banyak orang kaya raya seperti ini, terlupa dengan rakyatnya. Mohon maaf, saya agak ini. Kalau saya membaca buku-buku sejarah itu saya selalu menangis. Saya nggak tahu. Nah, saya ingin mengatakan, kalau kita belajar dari Prometheus, api ini sepertinya adalah sumber inspirasi bagi manusia untuk tahu hal-hal baru. Dan kalau kita lihat yang sering dilakukan atau disampaikan oleh para futurolog, mengatakan bahwa salah satu kodrat yang paling mendasar dari manusia yang membuat manusia ini bisa mencapai hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya adalah ketika imajinasi dan rasa ingin tahu manusia itu dibangun. Dan api ini jangan-jangan adalah sumber inspirasi untuk melakukan itu, sehingga manusia bisa menciptakan kebudayaan. Kebudayaan katanya adalah hasil belajar manusia. Dari itu manusia bisa punya cara pikir yang baru, cara pandang yang baru, cara bersikap yang baru, cara merasa dan empati yang baru, yang itu akan melahirkan sistem keyakinan-keyakinan yang baru. Maka filsafat muncul, ilmu sejarah muncul, teknologi muncul, sains muncul, apa saja muncul yang membuat manusia bisa keluar dari keterpurukan dan keterbatasannya. Dengan kebudayaan, manusia bisa menguasai alam. Dengan kebudayaan, manusia bisa mengatasi tantangan alam. Ketika manusia itu tidak bisa terbang karena ada gaya gravitasi alam, manusia kemudian berpikir dengan pengetahuannya. Kalau manusia ditembakkan dengan kecepatan tertentu, maka gaya gravitasi itu tidak sekuat gaya gerak dari manusia, sehingga manusia seolah-olah bisa terbang. Dengan pengetahuan, dengan akal budi, manusia bisa melawan tantangan-tantangan alam. Itu kemudian melahirkan yang namanya peradaban. Jadi peradaban adalah buah
hasil dari belajar manusia itu. Jadi kalau saya berkali-kali katakan yang namanya akal budi pengetahuan terjadi jika ada anak yang terus mau belajar. Kalau kita mencoba menarik kesimpulan dari itu, tapi sekarang mulai ada persoalan antara kebudayaan, budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Apa persoalannya? Semua itu akan berdampak kembali kepada manusia yang menciptakannya. Jadi ada manusia antara kebudayaan dan peradaban. Apa yang menjadi persoalan? Ketika di satu sisi hasil budaya manusia, salah satunya teknologi, di satu sisi membantu manusia atas pekerjaan-pekerjaannya, seperti ChatGPT mungkin, atau mungkin robot yang bisa mengangkat barang yang manusia tidak bisa angkat, itu sangat membuat manusia menjadi lebih maju. Tapi di sisi lain, teknologi bisa mengantarkan kebencanaan. Teknologi membutuhkan bahan bakar untuk mengolahnya, dan bahan bakar itu harus diambil dari sumber alam kita. Dan ketika manusia taruh, manusia tidak tahu diri, tidak tahu patut, tidak tahu etika, dia mengambil sumber daya alam itu sebanyak-banyaknya sehingga terjadi kerusakan dan bencana di mana-mana. Iklim kita menjadi lebih panas, rakyat yang di sekitarnya menjadi kekeringan, air bersih menjadi tidak ada sehingga rakyat tidak sempat untuk minum air bersih, sedangkan orang-orang yang menguasai sumber daya itu berada di hotel-hotel dengan kemewahan meminum air di tengah penderitaan rakyat di sekitarnya yang mungkin gak sempat minum air. Jadi di satu sisi buah peradaban itu menghasilkan kemajuan, di sisi lain buah peradaban itu melahirkan penderitaan bagi manusia. Mungkin ini yang membuat dewa-dewa tidak percaya ketika manusia diberi pengetahuan, karena jangan-jangan pengetahuan dan teknologi itu tidak digunakan secara bijaksana. Makanya Zeus kemudian melarang dan membuat Prometheus itu dihukum. Tapi agama-agama Abrahamik bertentangan dengan dewa-dewa Yunani pada saat itu. Agama Abrahamik ini Yahudi, Kristen, Katolik, Islam. Saya Muslim, sehingga saya mohon maaf saya menyatur dari beberapa ayat dari Al-Quran yang mengatakan menurut Tuhan bahwa manusia yang paling mulia dan tinggi derajatnya adalah manusia yang berakal dan berilmu pengetahuan. Tuhan mengatakan itu. Dan nasib manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Jadi Tuhan mengatakan bahwa tidak, dengan ilmu pengetahuan dan berakal budi, manusia akan menjadi mulia dan bisa mengatasi segala persoalannya. Lalu Tuhan mengatakan bahwa manusia dibuat dari tanah liat, lempung. Betul nggak ya? Betul ya? Agama mengajarkan. Apa karakteristik lempung tanah liat? Lentur, fleksibel, bisa dibentuk menjadi bentuk apa saja yang diinginkan, yang bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Jadi manusia menurut Tuhan itu selain berakal dan berilmu pengetahuan, sifatnya lentur dan adaptif. Sehingga ketika ada persoalan kemajuan dan persoalan bencana, dia lentur dan mengandalkan etika mana yang didahulukan. Maka kata agama, ada usul fikih yang mengatakan menghindari keburukan lebih utama daripada melakukan kebaikan. Itu fikih yang dipercayai oleh kalangan Nahdlatul Ulama yang sekarang jadi rebutan para capres. Jadi ada fleksibel, ada berpengetahuan dan berakal budi. Itu menurut agama.
Bagaimana menurut ilmu sekuler atau ilmu era yang kita ini? Ada era Renaissance di abad 15, 16 dan 17 yang kemudian mereka membuka fakultas-fakultas ilmu manusia seperti sejarah, filsafat, sastra, seni dan sebagainya dalam rangka untuk menjelaskan hubungan teknologi dengan manusia. Ketika manusia menderita akibat teknologi, bagaimana manusia itu harus bisa mengatasinya? Ketika ada kemajuan, bagaimana kemajuan itu bisa dikendalikan agar tidak berlebihan? Ilmu-ilmu itu berkembang di era Renaissance, kemudian melahirkan satu tahap peradaban baru. Ketika abad 18 itu muncul ada yang namanya revolusi teknologi 1.0 yang disebut dengan terciptanya mesin uap yang membuat manusia itu bisa bergerak dari satu pulau ke pulau lain yang luas rasanya. Jadi revolusi teknologi muncul di era Enlightenment, era pencerahan, ketika ilmu-ilmu kemanusiaan berkembang untuk menjelaskan hubungannya dengan teknologi. Dan tidak hanya berhenti di situ, ilmu kemanusiaan seperti sastra mengakibatkan ide-ide pemikiran menjadi seni pemikiran. Ilmu pengetahuan menjadi indah untuk dirasakan ketika yang disampaikan tidak hanya teori gravitasi, tetapi bagaimana Isaac Newton kok bisa menemukan gravitasi, apa yang terjadi di dalam diri dan benak Isaac Newton. Itu ilmu itu dikembangkan sehingga keindahan teori sains, ilmu pengetahuan itu bisa menjadi berkembang lebih luas karena menjadi seni pemikiran, dan akibatnya terjadi revolusi ilmiah dan revolusi teknologi yang kita rasakan pada hari ini. Akibat dari Tuhan percaya bahwa manusia yang paling agung adalah manusia yang berpengetahuan, berakal, dan lembut, fleksibel. Kalau sekarang adaptif ya, adaptif. Pertanyaan kita, saya terus menggelayut terus. Yang hanya bisa saya diskusikan dengan Novi, istri saya, dengan teman-teman di DSM, anak muda, dan juga anak-anak kami sendiri. Kalau dimakan itu saya tidak pernah, kamu udah belajar atau belum? Saya nggak mau, karena saya rasa ingin belajar itu lahir dari dirinya. Saya nggak pernah nyuruh mereka. Saya selalu mengajak berdiskusi dan berdialog mereka tentang fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga mereka biar menemukan sendiri ada persoalan apa sebenarnya. Nah, saya tetapi kemudian menggelayut. Apakah anak-anak lain, anak Indonesia lainnya, di pinggiran sana, di bantaran kali, di desa